Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabiala Bercerita, tempat di mana kisah rumah tangga sederhana menjadi inspirasi yang luar biasa. Di sini, kita akan mengupas cerita-cerita nyata, penuh hikmah, tawa, air mata, dan cinta. Karena setiap rumah punya cerita, dan setiap cerita bisa jadi pelajaran berharga. Yuk, kita mulai ceritanya. Aku terbangun tengah malam. HP-ku menyala di atas meja kecil. Layar menunjukkan jam 02.43. Di luar, suara angin berhembus pelan-pelan. Tidak ada suara mobil lewat. Tidak ada langkah kaki. Hanya hening. Aku duduk di kasur tipisku, masih mengenakan kaos tidur yang sudah mulai luntur. Mataku belum bisa tertidur. Otakku masih bekerja. Sejak hari di panti jompo, pikiran ini nggak pernah berhenti berputar. Aku ingat senyum nenek itu. Aku ingat ucapannya. Sayang, kamu ingatkan aku sama anakku dulu. Aku juga ingat bagaimana rasanya saat mereka makan makananku. Bukan karena enaknya, tapi karena artinya. Aku mulai percaya, mungkin selama ini aku salah arah. Aku mencari sukses di tempat yang salah. Aku pikir sukses itu punya cabang banyak, omset tinggi, dan viral di medsos. Padahal, mungkin sukses itu adalah ketika kita bisa membuat hati orang lain hangat hanya dengan satu piring nasi goreng. Aku ambil buku catatan tua dari laci. Sampulnya sudah rusak, isinya penuh coretan ide-ide usaha yang gagal. Tapi kali ini, aku menulis sesuatu yang berbeda. Dengan tangan gemetar dan mata berkaca-kaca, aku tulis. Bagaimana kalau aku ajarkan masak kepada orang yang butuh? Aku diam sejenak, menatap kalimat itu. Seperti lampu kecil yang mulai menyala di dalam diriku. Aku mulai mikir, siapa saja yang butuh? Ibu rumah tangga yang ditinggal suami. Perempuan korban PHK korban, kekerasan rumah tangga. Orang-orang yang merasa hilang arah, seperti diriku dulu, aku bayangkan mereka di dapur kecil ini, memotong sayur, menumis bawang, menyendok sup, dan perlahan-lahan kembali menemukan semangat hidup. Aku lanjut menulis. Aku buat kelas memasak gratis. Mereka belajar bikin masakan sederhana, lalu kita jual bersama. Hasilnya untuk mereka. Ini bukan cuma bisnis, ini tentang memberdayakan. Aku membayangkan akun Instagram kecil, foto-foto makanan. Tapi bukan hanya foto makanan, ada wajah mereka, ada cerita mereka. Misalnya lumpia ini, dibuat oleh Siti, mantan guru TK yang harus pulang setelah suaminya melakukan KDRT. Nasi goreng ini dimasak oleh Rina, ibu dua anak yang sempat putus asa setelah di PHK. Aku mulai tersenyum sendiri. Ini bukan bisnis biasa, ini lebih dari itu. Ini adalah sesuatu yang bisa membuat hati orang lain hidup lagi. Seperti milikku yang mulai hidup kembali. Aku tutup buku catatanku, letakkan di samping bantal, matikan lampu. Tapi mataku tetap terbuka. Pikiranku terus berputar. Aku tahu, aku belum punya uang. Aku belum punya tim. Aku belum punya sistem. Tapi, aku punya tekad. Aku punya pengalaman. Dan aku punya kompor yang masih menyala. Aku bangkit pelan-pelan, ambil panci. Isi air. Panaskan di atas kompor. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Bukan untuk dijual. Bukan untuk ekspektasi orang lain. Tapi karena aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan meskipun aku belum tahu kemana jalan ini akan membawaku, aku siap melangkah. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup lagi. Aku berdiri di depan pagar besi usang. Pintu kayu tua terbuka sedikit. Seorang perempuan muda melihatku dari celah pintu. Rambutnya disanggul cepat. Matanya sayu, wajahnya lelah, tapi sorot matanya masih menunjukkan keteguhan. Iya? Ada apa? Aku tersenyum kecil. Saya Nadira. Saya kontak Mbak Lina kemarin soal program kelas memasak gratis. Perempuan itu mengangguk pelan. Oh iya, silakan masuk. Aku masuk ke dalam ruangan sederhana. Sebuah aula kecil dengan lantai keramik yang sudah mulai retak-retak. Di dinding,
ada poster-poster tentang hak perempuan, anti kekerasan, dan layanan darurat. Di pojok, beberapa kursi plastik tertata rapi. Di tengah, sekelompok perempuan duduk dengan ekspresi campur antara penasaran dan waspada. Di sana, aku melihat mereka. Para ibu. Mereka yang pernah punya pekerjaan, tapi di PHK. Yang pernah percaya pada cinta, tapi justru disakiti. Yang pernah punya harapan, tapi hancur karena tekanan hidup. Dan hari ini, mereka berkumpul di sini. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mencoba bangkit lagi. Aku maju pelan-pelan, berdiri di depan mereka. Assalamualaikum. Salam kenal semua. Nama saya Nadira. Saya pernah gagal berkali-kali dalam bisnis kuliner. Tapi beberapa waktu lalu, saya dapat pencerahan. Dan dari situ, saya mulai berpikir, bagaimana kalau saya ajarkan masak kepada orang yang butuh? Aku tarik napas. Jadi, saya mau buka kelas memasak gratis. Bukan cuma sekadar belajar resep, tapi juga belajar bikin menu yang bisa dijual. Hasilnya nanti bukan untuk saya, tapi untuk kalian. Ini bukan bisnis biasa. Ini tentang memberdayakan diri sendiri lewat sesuatu yang kita semua tahu, memasak. Aku diam sejenak, menunggu respon. Beberapa dari mereka mengernyit, ada yang mulai berbisik-bisik. Lalu seorang ibu parubaya angkat tangan. Kalau boleh tanya, ini program pemerintah, yayasan, atau sponsor? Aku geleng pelan. Bukan, ini ide saya sendiri. Saya nggak punya modal besar. Saya cuma punya dapur kecil, kompor tua, dan pengalaman pahit sebagai pengusaha yang sering gagal. Aku senyum tipis. Tapi saya percaya, kalau kita bekerja sama, kita bisa membuat sesuatu yang berarti. Masih hening. Lalu seorang perempuan muda di pojok angkat bicara. Suaranya pelan, tapi tegas. Saya dulunya kerja di bank. Sampai suatu hari, suami saya bilang, saya nggak pantas kerja. Dia suruh saya pulang. Setelah itu, dia malah kabur dengan orang lain. Saya nggak punya penghasilan. Anak saya 2. Saya bahkan nggak tahu harus kemana. Dia pandangi aku. Saya tertarik. Tapi saya takut. Kalau ini hanya omong kosong. Aku menatapnya. Saya nggak bisa janji pasti. Saya nggak bisa janji kita bakal langsung viral atau untung besar. Tapi, saya bisa janji satu hal. Saya akan berjuang bersama kalian. Saya nggak akan meninggalkan kalian seperti yang orang lain lakukan. Aku lihat wajah mereka satu persatu. Saya cuma butuh satu hal dari kalian. Mau mencoba. Satu persatu mereka mulai angguk. Beberapa senyum kecil. Ada yang mulai meneteskan air mata, lalu akhirnya, "Oke," ujar salah satu dari mereka, "kami ikut." Aku rasakan dadaku hangat. Ini belum selesai. Belum ada pesanan. Belum ada sistem. Belum ada nama besar. Tapi hari ini, kami mulai. Dengan tangan gemetar kami jabat tangan, perempuan-perempuan kuat itu, dan aku, yang akhirnya merasa punya tujuan lagi. Aku bangun pagi-pagi banget, masih gelap. Burung aja belum pada terbang, HP-ku berdering. Notifikasi dari grup WhatsApp, "Bu Nadira, saya sudah sampai di depan ya." Aku lihat jam dinding, pukul 06.15. Belum waktunya kelas dimulai, tapi beberapa dari mereka udah datang duluan. Aku senyum sendiri. Sambil mengucek mata, aku ambil panci besar dari lemari. Isi air, panaskan di atas kompor. Lalu mulai siapkan bahan-bahan, wortel, kol, telur, bawang putih, tepung, minyak goreng. Semua tersusun rapi di meja kayu tua. Dapur kecil ini jadi hidup lagi. Setelah sekian lama hanya tempatku menangis dan merenung, hari ini akan jadi tempat kami membangun harapan baru. Satu persatu mereka datang. Ada Siti, mantan guru TK yang suaminya kabur. Ada Rina, ibu 2 anak yang sempat depresi setelah di PHK. Ada Maya, korban KDRT yang akhirnya berani keluar dari rumah mertuanya. Dan ada juga dia, wanita muda yang ingin belajar masak supaya bisa buka usaha sendiri. Mereka duduk di kursi plastik yang aku susun melingkar. Di tengah meja, ada secangkir teh manis hangat untuk semua. Aku pandangi mereka. Mereka tampak lelah.
Tapi ada semangat kecil di sorot mata mereka. Aku mulai bicara pelan. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah mau hadir. Hari ini kita mulai langkah pertama. Kita nggak cuma belajar resep. Kita belajar bagaimana masakan bisa jadi alat untuk bangkit lagi. Aku tarik napas. Jadi, hari ini kita bikin lumpia sayur sederhana. Bahan mudah, proses cepat, tapi punya rasa yang enak. Siap? Beberapa angguk, pelan, yang lain masih diam. Aku lanjut. Siapa yang pernah bikin lumpia sebelumnya? Tidak ada yang angkat tangan, aku senyum. Gak apa-apa. Aku juga dulu awalnya gak bisa, tapi percayalah, kalau kalian ikuti langkah-langkahnya, pasti bisa. Aku mulai demonstrasi, potong wortel kecil-kecil, iris kol tipis, cincang daun bawang, campur telur dan tepung, lalu isi kulit lumpia. Gulung dan goreng. Aku jelaskan tiap langkah dengan sabar. Kalau adonannya terlalu encer, tambah sedikit tepung. Kalau pengen lebih gurih, tambahkan sedikit kaldu bubuk. Kalau kulit lumpia terlalu tebal, gunakan kulit yang benar-benar lentur. Aku biarkan mereka mencoba sendiri. Awalnya goyah. Ada yang salah gulung. Ada yang adonannya pecah. Ada yang minyaknya terlalu panas. Lumpianya langsung gosong. Tapi aku tetap sabar. Coba lagi. Gak apa-apa gagal. Aku dulu juga begitu. Perlahan-lahan, mereka mulai lancar. Tangan mereka mulai lincah. Raut wajah mereka mulai berubah. Dari tegang menjadi rileks, dari ragu menjadi percaya diri. Dan akhirnya, lumpia itu selesai. Aku letakkan di piring plastik murah. Aku potong satu. Berikan ke mereka. Aku lihat ekspresi mereka. Ada yang tersenyum. Ada yang meneteskan air mata. Ada yang bilang, enak banget. Yang lain ikutan cicip, lalu mulai berbicara. Saya, rasain lagi rasa masakan mama dulu. Anak saya pasti suka ini. Baru kali ini saya merasa berguna lagi. Aku duduk di samping mereka. Memandangi piring lumpia. Menyeruput teh manis hangat. Dan aku rasakan sesuatu yang aneh. Sebuah rasa bahagia yang beda dari biasanya. Ini bukan bahagia karena viral atau untung besar. Ini bahagia karena aku membantu. Orang lain merasa hidup lagi. Aku ingat masa lalu. Aku yang pernah ditipu. Aku yang pernah viral karena kesalahan. Aku yang hampir menyerah. Dan sekarang, aku sedang membantu orang lain agar tidak merasakan hal yang sama sepertiku dulu. Aku bangkit pelan-pelan, ambil panci kosong, isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Bukan untuk dijual. Bukan untuk ekspektasi orang lain. Tapi karena aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dan meskipun aku belum tahu kemana jalan ini akan membawaku, aku siap melangkah. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa hidup lagi. Aku duduk di lantai dapur kecil kami. HP-ku masih menyala. Layar menunjukkan jam 1:34. Di luar, hanya ada suara angin pelan-pelan. Tidak ada mobil lewat. Tidak ada langkah kaki. Hanya hening. Tapi di dalam hatiku, ada semangat yang mulai menyala. Sejak lumpia pertama selesai dibuat dan dimakan bersama, aku tahu, kami tidak bisa berhenti sampai di sini. Kami harus mencoba menjualnya. Tapi bukan cuma sekadar jualan biasa. Aku ingin orang-orang tahu siapa yang membuat makanan ini. Aku ingin mereka merasakan bukan hanya rasa masakannya, tapi juga perjuangan di baliknya. Aku ambil HP-ku, mulai upload foto lumpia itu ke Instagram. Foto sederhana dari piring plastik murah, dengan latar belakang dapur tua kami, tapi captionnya panjang. Lumpia sayur renyah, buatan tangan para ibu kuat. Masakan ini dibuat oleh Siti, mantan guru TK yang harus pulang setelah suaminya melakukan KDRT. Rina, ibu 2 anak yang sempat putus asa setelah di PHK. Maya, wanita tangguh yang akhirnya berani keluar dari rumah mertuanya. Dan dia, wanita muda yang ingin belajar masak supaya bisa bangkit sendiri. Aku lanjutkan, ini bukan bisnis besar. Ini bukan waralaba. Ini adalah usaha kecil yang lahir dari kegagalan, keraguan, dan semangat untuk bangkit lagi. Kalau kamu mau memesan,
silakan DM atau isi form di bio. Kami layani pre-order saja. Harap maklum, karena kami masih proses belajar. Terima kasih sudah mendukung kami. Aku tekan tombol upload, lalu aku menunggu. Sambil menggigit bibir, nggak ada notifikasi langsung, nggak ada like banyak, nggak ada viral. Tapi besok pagi, HP-ku berdering. Satu pesan masuk dari DM. Saya mau pesan 5 lumpia sayur. Kirim ke Bekasi ya. Boleh tambah saus pedas? Aku baca sekali. Lagi, dan lagi, aku tersenyum. Senyum lebar. Aku screenshot pesan itu. Kirim ke grup WhatsApp para ibu. Pertama kali kita jualan, dan sudah dapat pesanan. Mereka langsung membalas. Alhamdulillah, semoga rezeki barokah, saya siap bantu packing. Beberapa jam kemudian, pesanan kedua masuk. Lalu ketiga, keempat, kelima. Tidak banyak, cuma sekitar 15 pesanan hari, itu. Tapi bagi kami, itu adalah awal dari sesuatu yang besar. Aku lihat ekspresi mereka saat mulai memasak lagi. Ada semangat, ada percaya diri, ada senyum kecil yang mulai terlihat. Aku ingat satu kalimat dari Rina. Anak saya bilang lumpia ini enak. Banget. Dia nggak tahu kalau saya yang bikin. Tapi dia bilang, Ibu pasti bangga kalau tahu ada orang yang makan masakan mama. Aku rasakan dadaku hangat. Itu aja cukup. Cukup bikin mataku berkaca-kaca. Cukup bikin aku percaya lagi pada diriku sendiri. Aku ambil panci kosong. Isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang, aku mulai masak. Aku duduk di lantai dapur, HP-ku berdering-dering tanpa henti. Notifikasi DM masuk, form pemesanan terus bertambah. 1 jam sebelum batas waktu pre-order hari itu, aku terpaksa tutup form karena sudah melebihi kapasitas kami. Maaf ya teman-teman, kita tutup dulu pre-order untuk minggu ini. Kami masih proses belajar dan butuh waktu untuk memenuhi semua pesanan. Aku tekan tombol publish. Lalu rebahkan diri di lantai dingin. Napas berat. Tapi kali ini bukan karena lelah fisik. Ini karena aku nggak percaya kalau ini benar-benar terjadi. Dari hanya 5 pesanan di hari pertama, sekarang kami punya lebih dari 30 pesanan per minggu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebuah media lokal datang meliput kami. Mereka ambil foto-foto Siti sedang memotong wortel. Foto Rina sedang menggoreng lumpia. Foto Maya sambil tersenyum kecil saat packing. Foto dia yang dengan percaya diri bantu menjelaskan konsep bisnis sosial. Ini artikelnya terbit keesokan harinya. Judulnya, Di Balik Lumpia Sayur Renyah, Kisah Para Ibu Kuat yang Bangkit dari Keterpurukan. Isinya panjang, menjelaskan siapa kami, kenapa kami memulai ini, bagaimana setiap makanan punya cerita dari si pembuatnya. Dan akhirnya, mereka menyimpulkan, ini bukan sekadar jualan makanan. Ini adalah gerakan kecil yang membawa harapan bagi banyak orang. Aku lihat kolom komentar di artikel itu. Ada banyak respon positif. Saya salut sama mereka. Semoga bisa berkembang dan memberdayakan lebih banyak perempuan. Baru kali ini saya lihat konten kuliner yang bikin mata berkaca-kaca. Aku rasakan dadaku hangat. Tapi juga ada rasa cemas yang mulai tumbuh. Aku mulai mikir, apakah kami mampu menjaga ritme ini? Apakah kami bisa terus memenuhi pesanan? Apakah kami bisa tetap konsisten pada nilai-nilai awal? Aku ingat masa lalu, gagalnya Cafe.cat franchise yang bangkrut, jualan online yang sepi, ditipu rekan bisnis viral karena kesalahan. Dan sekarang, aku diambang sesuatu yang mungkin disebut sukses, tapi aku takut. Aku takut akan ada titik di mana kami gagal lagi. Aku takut akan ada hari di mana kami harus mengecewakan pelanggan. Aku takut akan ada saat di mana kami kehilangan arah. Aku ambil panci kosong. Isi air, panaskan di atas kompor. Aku mulai potong sayur, aku mulai tumis bawang, aku mulai masak. Tapi kali ini, pikiranku tidak hanya pada masakan, tapi pada tanggung jawab yang mulai bertambah berat. Beberapa jam kemudian, para ibu datang. Mereka tampak bahagia. Bu Nadira, kata Siti. Tadi pagi anak saya bilang, Ibu kelihatan lebih senyum belakangan ini. Rina ikut tertawa. Anak saya juga gitu. Dia bilang, Mama kok jadi rajin masak lagi? Aku senyum tipis.
Lalu aku pandangi mereka satu persatu. Kita baru mulai. Masih banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi, terima kasih sudah percaya sama ide gila ini. Maya angguk. Kami nggak percaya kalau kami bisa sampai di sini. Setahun lalu, saya masih takut keluar rumah. Sekarang, saya malah bisa bikin lumpia untuk orang lain. Dia tambah. Saya juga. Dulu saya cuma mimpi bisa punya usaha sendiri. Sekarang, saya udah mulai mencicipinya. Aku menatap mereka. Mereka bukan hanya peserta kelas masak. Mereka adalah sahabat. Mereka adalah keluarga. Aku sedang menyiapkan bahan masakan pagi itu ketika HP-ku berdering. Nomor tak dikenal, aku angkat ragu-ragu. Iya, ini dari media nasional TV ya. Kami melihat konten Bunda soal komunitas kuliner sosial ini. Sangat menginspirasi. Kami ingin buat liputan khusus. Aku diam sejenak, mataku berkaca-kaca. Ini pertama kalinya kami dilirik oleh media besar. Selama ini hanya blog lokal dan koran kecil. Sekarang, ini bisa membuat kami dikenal secara nasional. Aku jawab pelan. Terima kasih. Saya sangat senang mendengarnya. Kapan bisa kita bahas lebih lanjut? Lalu mereka sambung. Kami akan kirim tim ke lokasi minggu depan untuk wawancara dan pengambilan gambar. Tapi ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dulu. Aku tarik napas. Silakan, saya siap. Mereka lanjutkan. Pertama, kami butuh izin resmi dari pihak terkait. Kedua, kami butuh data penjualan, sistem operasional. Dan ketiga, untuk menjaga kualitas produksi dan branding, kami sarankan agar proses pembuatan makanan disentralisasi. Artinya, hanya satu orang yang mengelola proses produksi. Aku langsung curiga. Jadi maksudnya, si Frank Abu tidak lagi terlibat secara aktif? Mereka jawab dengan suara tenang. Bukan begitu. Mereka tetap bagian dari cerita. Tapi untuk efisiensi dan konsistensi rasa, kami usulkan agar Bunda saja yang mengatur produksinya. Nanti mereka bisa difokuskan pada aspek lain, seperti promosi atau edukasi. Aku diam. HP-ku terasa berat di telapak tangan. Aku tahu, ini adalah bentuk sukses versi dunia luar. Kita naik daun, dikenal luas. Ditulis banyak media, tapi dengan harga yang mahal. Mengorbankan nilai-nilai awal. Aku ingat hari pertama. Wajah gugup para ibu. Lumpia pertama yang mereka buat. Tangisan saat rasanya. Akhirnya enak. Senyum saat anak-anak mereka bilang, enak banget. Aku juga ingat pesan Siti. Kalau sampai kami nggak boleh masak lagi, saya mending berhenti aja. Aku lihat Rina yang akhirnya merasa berguna lagi. Maya yang berani keluar dari rumah mertuanya. Dia yang percaya diri karena akhirnya punya tujuan, hidup. Aku sadar, kalau aku ambil jalan instan ini, mereka akan menjadi objek, bukan subjek, bukan pencipta. Hanya nama kecil di balik layar. Aku tutup telepon itu dengan tangan gemetar. Masuk ke dapur. Para ibu sudah datang. Menunggu instruksi, melihat ekspresiku. Maya bertanya, ada apa Bu Nadira? Wajahmu kayak lagi mikirin sesuatu yang berat. Aku tarik napas panjang. Lalu aku jelaskan semuanya. Tentang tawaran dari media. Tentang syarat-syaratnya. Tentang kemungkinan bahwa mereka tidak lagi terlibat secara aktif. Aku menatap mereka satu persatu. Aku nggak akan putuskan ini sendiri. Ini bukan cuma tentang aku. Ini tentang kita semua. Jadi tolong beri pendapat kalian. Beberapa detik hening. Lalu Rina bicara. Bu Nadira, saya udah lama nggak merasa berguna. Tapi sejak saya bikin lumpia ini, anak saya bilang, Mama hebat. Saya nggak mau kehilangan itu. Siti tambah, saya juga. Dulu saya ditipu rekan kerja, di PHK. Dianggap nggak penting. Sekarang saya akhirnya punya tempat lagi. Tempat di mana saya benar-benar punya arti. Maya pandangi aku. Kalau sampai kami cuma jadi foto di artikel, saya mending berhenti. Lebih baik jalan pelan tapi tetap punya jiwa. Dia angguk. Saya setuju. Biar lambat, asal jelas arahnya. Aku menatap. Mereka air mataku turun tanpa sadar. Aku tersenyum kecil. Oke, kita tolak tawaran itu.
Aku sedang memotong call saat HP-ku berdering. Notifikasi masuk satu persatu. dm.wa.email.grup WhatsApp. Aku lihat layar. Judul-judul itu membuat darahku dingin. Komunitas kuliner sosial dituduh hanya jual, isu perempuan, menjual cerita tragis, untuk cari simpati publik. Pengusaha kecil. Ini tolak kolaborasi karena ego tinggi? Aku buka salah satu artikel. Penulisnya adalah jurnalis dari media yang tadi menawarkan kolaborasi. Isinya sangat berbeda dari nada percakapan kami sebelumnya. Artikel itu menggambarkan kami sebagai kelompok yang memanfaatkan isu perempuan untuk mencari simpati publik. Katanya kami tidak punya visi bisnis yang jelas, dan bahwa penolakan kami terhadap sistem produksi sentralisasi hanyalah bentuk ketidakmampuan untuk berkembang. Aku baca komentar di bawah artikel itu. Jadi cuma cari kasihan aja? Harusnya dia mikirin kualitas produk dulu, bukan cerita sedih. Kalau nggak bisa besar, ya jangan neko-neko. Aku rasakan dadaku sesak. HP-ku lempar pelan ke atas meja. Aku duduk di lantai dingin dapur kecil kami, memandangi panci kosong. Lumpia belum digoreng, sayur belum dipotong. Tapi aku tak punya semangat lagi. Aku mulai merasa, mereka benar. Apakah selama ini aku benar-benar berjuang demi para ibu? Atau hanya mencoba membuktikan bahwa aku hebat? Aku ingat wajah-wajah mereka. Senyum saat pertama kali membuat lumpia. Tangisan saat anak-anak mereka bilang, "Mama hebat." Tapi, kalau ternyata semua ini hanya dianggap sebagai trik marketing murahan, apa artinya semua usaha ini? Aku coba chat grup. Ada artikel tentang kita. Mungkin kalian akan melihatnya. Maaf ya kalau ada yang tersinggung. Beberapa detik kemudian, Rina balas, "Bu Nadira, saya udah baca. Nggak apa-apa. Orang lain nggak tahu perjuangan kita. Tapi saya percaya sama ibu. Saya juga percaya sama kami semua." Siti tambah, "Saya nggak peduli apa orang bilang. Yang penting saya tahu saya sudah bangkit lagi. Itu aja cukup." Maya tulis, "Kalau mereka nggak percaya pada nilai-nilai kita, itu urusan mereka. Yang penting, kita tetap percaya sama diri sendiri." Dia akhiri, "Saya siap terus masak bersama kalian, meskipun dunia bilang kita nggak penting." Aku menatap layar HP-ku. Air mata turun tanpa sadar. Tapi kali ini, bukan karena sedih, tapi karena aku baru saja diingatkan oleh mereka bahwa tujuan kami bukan untuk viral, bukan untuk dikenal banyak orang, tapi untuk saling membantu bangkit, untuk memberi makna pada setiap gigitan lumpia, untuk membuat hati orang lain hangat. Aku duduk di meja kayu tua kami. HP-ku masih menyala. Layar menunjukkan notifikasi artikel-artikel itu. Masih banyak komentar buruk. Masih banyak orang yang meragukan kami. Dan aku mulai ragu. Aku mulai bertanya pada diri sendiri. Apakah semua ini memang hanya omong kosong? Apakah kami benar-benar bisa bertahan? Atau apakah aku hanya mencoba membuktikan sesuatu yang nggak penting? Aku lihat panci kosong di atas kompor. Belum ada air, belum ada sayur, belum ada masakan. Hanya diam. Seperti perasaanku saat ini. Aku ambil HP-ku scroll ke bawah. Lihat kolom DM. Ada satu pesan baru. Nomor tak dikenal, isinya pendek, tapi cukup membuat dadaku hangat. "Bu Nadira, saya Rina. Saya cuma mau bilang terima kasih. Anak saya akhirnya bisa bayar uang sekolah karena hasil jualan lumpia kita. Ini pertama kalinya saya merasa berguna lagi." Aku baca sekali. Lagi dan lagi. Aku rasakan mataku berkaca-kaca. Aku langsung tekan tombol panggilan. Beberapa dering kemudian, "Iya, Bu Nadira." Suara Rina terdengar pelan, tapi jelas. Aku tanya, "Benar kamu udah bisa bayar biaya sekolah anakmu?" Dia jawab, "Iya, Bu. Kemarin sore saya transfer. Anak saya seneng banget." Dia bilang, "Mama hebat." Aku duduk di kursi plastik usang, menutup mata, menahan tangis. Aku tanya lagi, "Kamu bahagia?"
Dia diam sejenak, lalu jawab, "Saya menangis waktu itu, Bu. Bukan karena sedih, tapi karena saya merasa hidup lagi. Saya merasa punya tujuan lagi." Aku duduk diam, menatap dapur kecil ini, tempat kami bangkit, tempat kami belajar, tempat kami menemukan arti dari memasak bukan hanya untuk dijual, tapi untuk saling memberi makna. Aku ingat masa lalu. Gagalnya bisnis, ditipu rekan viral karena kesalahan, dibully habis-habisan. Dan sekarang, aku malah diserang lagi. Tapi kali ini beda. Aku tidak merasa hancur. Aku tidak merasa ingin menyerah. Karena kali ini, aku sudah melihat buktinya. Bahwa apa yang kami lakukan itu benar-benar berarti. Aku tutup telepon itu dengan hati yang lebih ringan. Aku duduk di depan laptop tua, layar sedikit goyang karena meja kayu tidak rata. HP-ku berdering. Notifikasi masuk dari grup WhatsApp. "Bu Nadira, saya sudah upload foto lumpia hari ini. Form pre-order minggu ini udah siap. Saya bantu, edit deskripsinya ya." Aku senyum tipis. Ini pertama kalinya kami membuat sesuatu yang terasa lebih profesional. Dan semua berawal dari satu percakapan sederhana beberapa hari lalu. Waktu itu, Rina datang ke dapur dengan HP-nya. "Bu Nadira, saya lihat ada teman saya yang jualan kue lewat website sendiri. Bisa kita coba juga nggak?" Aku langsung tertarik. Aku tanya, "Kamu mikirin apa?" Dia jawab, "Saya mikir, biar orang bisa lihat wajah kita. Biar mereka tahu siapa yang bikin makanannya. Biar mereka merasa kenal sama kita. Biar mereka tahu kalau ini bukan cuma jualan biasa." Aku diam sejenak, lalu aku bilang, "Oke, kita buat web." Merancang web kecil kami membuat web itu ternyata nggak gampang. Aku harus pelajari sistem CMS sederhana, cari hosting murah, desain logo sendiri, tulis konten dari nol, tapi aku nggak sendiri. Para ibu ikut bantu. Rina bantu foto-foto proses masak. Maya bantu tulis deskripsi menu. Siti bantu edit konten. Dia bantu desain layout. Kami bekerja seperti tim kecil yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Beberapa hari kemudian, situs itu resmi diluncurkan. Namanya Masak Dari Hati. Edisinya sederhana, ada halaman utama dengan foto lumpia sayur renyah. Di bawahnya, penjelasan singkat, komunitas kuliner sosial yang lahir dari kegagalan, keraguan, dan semangat untuk bangkit lagi. Setiap makanan yang kami jual dibuat oleh para ibu yang pernah merasa hancur. Tapi sekarang, mereka sedang belajar untuk hidup lagi. Karena bagi kami, memasak bukan cuma soal rasa, tapi tentang menyambung hati. Lalu ada halaman menu. Setiap makanan punya profil pembuatnya. Misalnya, nasi ayam bawang, dibuat oleh Siti, mantan guru TK yang harus pulang setelah suaminya melakukan KDRT. Lumpia sayur renyah, disiapkan oleh Rina, ibu dua anak yang sempat putus asa setelah di PHK. Sup ayam hangat, dimasak oleh Maya, wanita tangguh yang akhirnya berani keluar dari rumah mertuanya. Roti tawar and telur mata sapi, dibuat oleh dia, wanita muda yang ingin belajar masak supaya bisa bangkit sendiri. Tidak ada animasi fancy, tidak ada efek video mahal. Hanya foto dari HP, caption pendek, dan hati yang jujur. Tapi itulah yang membuatnya berbeda. Respons. Dari dunia luar beberapa jam setelah web diluncurkan, notifikasi mulai berdatangan. Email dari pelanggan lama. "Saya baru aja buka web kalian. Saya sampai nangis membacanya. Saya akan pesan lagi minggu depan." DM dari akun medsos. "Baru kali ini saya lihat bisnis kuliner yang punya jiwa. Terima kasih sudah menginspirasi." Dan yang paling tak terlupakan, seorang netizen tulis komentar, "Saya pikir ini cuma trik marketing biasa. Tapi begitu saya baca profil pembuatnya, saya jadi mikir ulang. Ini bukan sekadar makanan. Ini tentang manusia, dan saya akan dukung kalian." Aku duduk di kursi plastik usang, menatap layar laptop. Air mata turun tanpa sadar. Aku ingat masa lalu, gagalnya bisnis, ditipu rekan viral karena kesalahan, dibully habis-habisan, dan sekarang
Aku sedang membantu orang lain merasa hidup lagi. Aku masih duduk di depan laptop. Layar menyala. Web kami, masakdarihati.id, sudah resmi online. Di luar sana, matahari mulai terbenam. Langit berubah jingga. Burung-burung pulang ke sarangnya. Tapi di dalam hatiku, ada semangat yang baru saja. Lahir. Aku scroll ke bawah halaman web, melihat foto-foto lumpia sayur renyah, melihat ekspresi wajah mereka saat memasak, melihat profil pembuat makanan itu, dan tiba-tiba, HP-ku berdering, panggilan masuk. Nomor tak dikenal. Aku angkat. Suara perempuan di ujung sana terdengar pelan tapi tegas. Bu Nadira? Saya lihat web ibu, dan saya ingin bergabung. Aku diam sejenak. Anda dari mana? Saya dari Bandung. Saya mantan karyawan pabrik tekstil yang di PHK tahun lalu. Saya nggak punya penghasilan lagi. Tapi begitu saya baca profil para ibu di web ibu, saya merasa, ini adalah tempat saya. Aku rasakan dadaku hangat. Silakan isi form di web kami. Kami akan hubungi Anda secepatnya. Setelah menutup telepon, aku langsung buka grup WhatsApp. Ada permintaan pertama dari luar Jakarta. Kita harus siapkan sistem pendaftaran lebih baik. Rina balas cepat. Saya bisa bantu bikin form registrasi. Maya tambah. Saya juga bisa bantu verifikasi data awal. Dia ikut. Kalau udah ada calon baru, kita ajarkan mereka masak ya Bu Nadira. Saya siap bantu. Aku duduk di kursi plastik usang, menatap layar laptop. Air mata turun tanpa sadar. Aku ingat hari pertama. Wajah-wajah gugup mereka, lumpia pertama yang hampir gagal. Tapi sekarang, mereka tidak hanya bisa memasak. Mereka siap mengajarkan orang lain. Mereka siap membantu sesama perempuan. Aku ambil panci kosong. Isi air. Panaskan di atas kompora. Aku mulai potong sayur. Aku mulai tumis bawang. Aku mulai masak. Tapi kali ini, aku bukan hanya memasak untuk menjual. Aku memasak untuk memberdayakan. Aku memasak untuk menyambung hati. Aku memasak karena aku percaya bahwa setiap makanan punya cerita. Dan setiap cerita punya kekuatan. Untuk menyembuhkan. Untuk bangkit. Untuk hidup lagi. Aku pandangi dapur kecil ini. Tempat semua bermula. Tempat aku jatuh. Tempat aku bangkit. Dan sekarang, tempat aku membantu orang lain bangkit juga. Aku tersenyum kecil. Aku ambil HP-ku. Chat Mama. Ma, hari ini aku ngerasa hidup lagi. Balasannya cepat. Ibu bangga sama kamu, Nak. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, air mata itu beda. Ini bukan air mata keputusasaan. Ini air mata harapan. Aku mulai percaya, suatu hari, aku pasti akan menemukan jalanku. Meskipun hari ini, aku cuma memasak di dapur sempit. Jadi, itulah akhir dari episode 2 dari Kisah Nadira. Perjalanan dari keputusasaan menuju harapan. Dari lumpia sayur sederhana hingga web yang menyambungkan cerita-cerita manusia. Kalau kamu merasa tersentuh dengan bagian ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channelku Salsabiela Bercerita. Jangan sampai kamu ketinggalan episode 3, di mana Nadira akan naik ke panggung TEDx dan dihadapkan pada pilihan besar, tetap lokal atau ambil jalan instan menuju kesuksesan materi. Klik tombol bel, biar kamu selalu dapat notifikasi setiap kali ada cerita baru. Sampai jumpa di episode 3.